Kitab Tehillim, Mazmur, dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai salah satu kitab suci mereka yang berisi nyanyian, doa, dan pujian kepada Allah. Dalam perspektif Islam, kitab ini dikenal sebagai Zabur, yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Berikut adalah penjelasan sejarah dan pandangan ulama Islam tentang Tehillim, Zabur. Al-Quran menyebut Zabur sebagai kitab yang diberikan kepada Nabi Daud. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan keutamaan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Hadits Nabi juga menyebutkan bahwa Zabur adalah kitab suci sebelum Al-Quran bersama Taurat dan Injil. Hadis riwayat Bukhari. Ulama klasik seperti Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi, Al-Jami'a li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa Zabur adalah kitab ilahi yang berisi hikmah, pujian, dan nasihat, tetapi tidak mengandung hukum syariat, berbeda dengan Taurat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa sebagian doa dan hikmah dalam Zabur selaras dengan ajaran Islam, tetapi kitab tersebut telah mengalami perubahan, tahrif. Tehillim, Mazmur, dalam tradisi Yahudi terdiri dari 150 pasal yang mencakup doa, ratapan, dan pujian. Zabur dalam Islam diyakini sebagai kitab asli Nabi Daud, tetapi ulama seperti Ibnu Taimiyah, Al-Jawab As-Sahih, berpendapat bahwa kitab Tehillim yang ada sekarang tidak sepenuhnya otentik karena telah bercampur dengan tulisan manusia. Sebagian ulama, seperti Dr. Muhammad Abu Syahbah, dalam Al-Israiliyat wal Mawdu'at, mengakui adanya kesamaan antara beberapa mazmur dengan ayat Al-Quran, tetapi menekankan bahwa hanya Al-Quran yang terjamin keasliannya. Beberapa ulama sufi, seperti Imam Al-Junaid, pernah merujuk pada hikmah Zabur dalam tulisan mereka, tetapi dengan sikap kritis. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam Futuh Al-Ghaib, menyebut bahwa Nabi Daud diberi keistimewaan dengan suara merdu dalam melantunkan Zabur, tetapi umat Islam tidak perlu membaca Tehillim karena sudah ada Al-Quran dan zikir yang diajarkan Nabi Muhammad. Kesimpulan, menurut ulama Islam, 1. Zabur adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Daud, tetapi versi yang ada sekarang, Tehillim, tidak diakui keotentikannya sepenuhnya oleh ulama Islam. 2. Isi Zabur asli dipercaya berisi pujian dan hikmah, tetapi tidak digunakan sebagai sumber hukum dalam Islam. 3. Umat Islam tidak dianjurkan membaca Tehillim karena Al-Quran telah menggantikan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Menurut ulama Islam, kitab Tehillim, Mazmur dalam tradisi Yahudi Kristen, yang ada sekarang dianggap telah mengalami penyimpangan, tahrif, dari versi aslinya yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Berikut adalah beberapa pandangan ulama Islam mengenai penyimpangan tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah memberikan Zabur, Mazmur kepada Nabi Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Namun, Al-Quran juga menegaskan bahwa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani telah mengubah kitab-kitab mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan, ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Ulama seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan bahwa tahrif bisa berupa tahrif lafzi, perubahan teks, tahrif maknawi, penafsiran yang menyimpang. Beberapa contoh penyimpangan yang disebutkan oleh ulama Islam dalam Mazmur 18 ayat 26 hingga 27 versi Yahudi. Tuhan digambarkan bersikap kejam.
engkau berlaku tidak bercela terhadap orang yang tidak bercela, tetapi terhadap orang yang bengkau. Engkau berlaku bengkok. Ulama seperti Syekh Abdurrahman Al-Sa'di menegaskan bahwa Allah Maha Sempurna dan tidak mungkin memiliki sifat kejam atau bermain licik. Dalam Mazmur 51, Nabi Daud dikisahkan meminta pengampunan atas dosa perzinahan dengan Batsheba, istri Uria. Padahal dalam Islam, para nabi terjaga dari dosa besar, ma'syum. Ulama seperti Ibnu Hazm dalam Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal menolak kisah ini sebagai kebohongan terhadap Nabi Daud. Beberapa bagian Mazmur, seperti Mazmur 22, diklaim oleh Kristen sebagai nubuat tentang penyaliban Yesus. Ulama Islam seperti Dr. Muhammad Abu Zahrah dalam Muqaranat Al-Adyan menyatakan bahwa nubuat-nubuat semacam ini adalah tafsiran yang dipaksakan dan tidak ada dalam teks asli Zabur. Mazmur 137 ayat 9 berisi doa untuk membunuh bayi-bayi Babilonia. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Ulama seperti Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melawan kekejaman terhadap anak-anak. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menyatakan bahwa Zabur asli berisi hikmah dan pujian kepada Allah, bukan kisah-kisah yang merendahkan para nabi. Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Asy-Syahi menjelaskan bahwa kitab suci sebelum Al-Quran telah mengalami perubahan, sehingga hanya Al-Quran yang terjaga keasliannya. Menurut ulama Islam, Tehillim, Mazmur yang ada sekarang telah mengalami tahrif, baik dalam teks maupun penafsiran. Penyimpangan utama meliputi 1. Penggambaran Tuhan yang tidak sesuai dengan sifat Allah dalam Islam. 2. Tuduhan dosa besar kepada Nabi Daud. 3. Nubuat-nubuat yang dipalsukan untuk mendukung keyakinan non-Islam. 4. Ayat-ayat yang bertentangan dengan moral Islam. Konsep akhir zaman, eskatologi, dalam kitab Tehillim, Mazmur, dari tradisi Yahudi memang tidak secara eksplisit membahas tanda-tanda kiamat seperti dalam Islam, tetapi beberapa ayatnya ditafsirkan oleh ulama Islam sebagai isyarat, sinyal tentang akhir zaman, terutama yang berkaitan dengan kemenangan orang beriman, kehancuran musuh-musuh Allah, dan kedatangan pemimpin adil, Mesiah Imam Mahdi. Berikut beberapa penafsiran ulama Islam tentang ayat-ayat Tehillim, Mazmur, yang terkait akhir zaman. 1. Mazmur 2 ayat 1 hingga 12. Pemberontakan bangsa-bangsa dan kemenangan Mesiah. Ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya, Mesiah. Tafsir ulama Islam Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim mengaitkan ayat ini dengan tanda akhir zaman, yaitu bangsa-bangsa kafir bersekutu melawan umat Islam sebelum kemenangan akhir, seperti dalam perang Armageddon, Malhamah Kubra. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menyebut bahwa yang diurapi bisa merujuk pada Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihissalam yang akan memimpin di akhir zaman. Mazmur ke-23, 27 ayat 9-11, orang fasik. Dimusnahkan, orang saleh mewarisi bumi. Ayat 10-11, orang fasik akan dilenyapkan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi bumi. Tafsir ulama Islam, Syekh Imran Hossein, penulis Jerusalem in the Quran, menafsirkannya sebagai kemenangan kaum muslimin di akhir zaman ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam memerintah dengan keadilan. Hadits Nabi juga menyebut, bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang syaleh. Hadis riwayat Ahmad yang mirip dengan ayat ini. Mazmur ketiga, 110 ayat 1-7. Penguasa di tangan kanan Allah. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tafsir ulama Islam.
Ulama tafsir seperti Ibnu Taimiyah, Al-Jawab Asy-Syahih, mengaitkan ayat ini dengan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman untuk mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan syariat Islam. Dalam Islam, ini sesuai dengan hadits tentang Nabi Isa alaihissalam yang akan sholat di belakang Imam Mahdi. Keempat, Mazmur 140, 9 ayat 6 hingga 9. Pembalasan terhadap bangsa-bangsa kafir. Ayat 7, untuk membalas dendam terhadap bangsa-bangsa, menghukum suku-suku bangsa. Tafsir ulama Islam. Ulama hadits seperti Al-Munawi, Faidul Qadir, menghubungkannya dengan perang akhir zaman melawan Ya'juj wa Ma'juj dan pasukan Dajjal. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa ini bisa merujuk pada kehancuran kekuatan anti-Islam sebelum hari kiamat. Perbandingan dengan konsep Islam, kedatangan Mesayah, Yahudi, berus Imam Mahdi Nabi Isa, Islam. Dalam Yahudi, Mesayah adalah pemimpin yang akan memulihkan kejayaan Israel. Dalam Islam, Imam Mahdi, keturunan Nabi, dan Nabi Isa alaihissalam akan memimpin di akhir zaman, bukan untuk Yahudi, tetapi untuk menegakkan keadilan universal. Peperangan akhir zaman. Tehillim berbicara tentang pertempuran Tuhan melawan musuh-musuhnya, sedangkan Islam merinci perang melawan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, dan pasukan kufar. Menurut ulama Islam, kitab Tehillim, Mazmur, mengandung isyarat tentang akhir zaman, tetapi tafsirannya berbeda dengan keyakinan Yahudi. Islam menegaskan bahwa 1. Nabi Isa alaihissalam akan turun untuk membunuh Dajjal, bukan sebagai Mesiah bagi Yahudi. 2. Imam Mahdi akan memimpin keadilan global, bukan Raja Yahudi. Ketiga kemenangan akhir adalah bagi kaum muslimin yang berpegang pada Tauhid. Konsep Mesiah, Al-Masih, dan Dajjal dalam kitab Yahudi Tehillim, Mazmur, serta penafsiran ulama Islam merupakan topik yang menarik karena melibatkan perbandingan antara tradisi Yahudi dan eskatologi Islam. Kitab Tehillim, Mazmur dalam Tanakh, Alkitab Ibrani, mengandung beberapa ayat yang diyakini orang Yahudi merujuk kepada Mesayah, juru selamat yang dijanjikan. Beberapa contoh. Mazmur 2 ayat 2 disebutkan tentang raja yang diurapi, Mesayah, yang akan memerintah dengan kekuasaan ilahi. Mazmur 110 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Dianggap nubuat tentang Mesayah yang akan datang. Mazmur 72 ayat 8 hingga 11 menggambarkan seorang raja adil yang akan memerintah seluruh bumi, ditafsirkan sebagai Mesayah. Al-Masih dalam Islam merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman untuk memerangi Dajjal dan menegakkan keadilan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyatakan bahwa nubuat tentang Mesiah dalam kitab Yahudi sebenarnya merujuk kepada Nabi Isa, tetapi orang Yahudi menolaknya. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menjelaskan bahwa deskripsi Mesiah dalam Mazmur sesuai dengan sifat Nabi Isa dalam Islam, seperti kedatangannya sebagai hakim yang adil. Dalam tradisi Yahudi, tidak ada konsep persis seperti Dajjal, tetapi ada beberapa figur yang mirip, anti-Mesiah. Armilus. Dalam literatur rabbinik, ada tokoh jahat yang muncul di akhir zaman untuk menyesatkan manusia sebelum kedatangan Mesayah. Gog dan Magog, Yehezkiel 38-39, sering dikaitkan dengan kekacauan besar sebelum zaman Mesianik. Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, adalah figur penipu besar yang akan muncul sebelum kiamat, mengaku sebagai Tuhan dan memiliki mukjizat palsu. Hadis Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri Dajjal. Mata kanannya buta. Hadis riwayat Muslim. Membawa surga dan neraka palsu. Hadis riwayat Bukhari. Muncul dari arah timur, Khorasan.
menurut beberapa riwayat. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menyatakan bahwa Dajjal adalah ujian terbesar umat manusia sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kesesatan penafsiran Yahudi. Ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hidayatul Hayara, berpendapat bahwa orang Yahudi mengharapkan Mesias duniawi, pemimpin politik, sedangkan dalam Islam, Al-Masih Isa alaihi salam adalah pemimpin spiritual dan pembawa keadilan ilahi. Dajjal versus anti-Mesayah Yahudi. Meski ada kemiripan, Dajjal dalam Islam lebih detail dan dijelaskan dalam hadis sahih, sedangkan konsep Yahudi lebih kabur. Mesayah dalam Tehillim, Mazmur. Menurut ulama Islam, sebenarnya merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam, tetapi orang Yahudi menolaknya dan menunggu Mesayah versi mereka. Dajjal tidak disebutkan secara eksplisit dalam Tehillim, tetapi konsep penyesat akhir zaman dalam tradisi Yahudi memiliki kemiripan dengan Dajjal dalam Islam. Perbedaan utama, Yahudi, Mesayah, pemimpin politik yang membebaskan Israel. Islam, Al-Masih, Isa alaihi salam, pemimpin akhir zaman yang menghancurkan Dajjal dan menegakkan syariat Allah. Pandangan tentang Nabi Isa dalam kitab Yahudi, Tehillim Mazmur. Menurut ulama Islam, menarik untuk dikaji, karena umat Islam meyakini bahwa Isa alaihi salam adalah Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dalam tradisi Yahudi, Isa tidak diakui sebagai Nabi atau Mesias. Kitab Tehillim, Mazmur, dalam Tanakh, Alkitab Ibrani, diyakini oleh umat Islam sebagai bagian dari Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Beberapa ulama Islam berpendapat bahwa terdapat nubuat tentang kedatangan Nabi Isa dalam kitab ini, meskipun orang Yahudi menolak penafsiran tersebut. Ayat-ayat yang dikaitkan dengan Nabi Isa. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Tafsir ulama Islam. Sebagian ulama, seperti Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi, menjelaskan bahwa frasa anakku dalam konteks Yahudi dan Kristen sering disalahartikan sebagai pengakuan ketuhanan Isa. Padahal dalam Islam, istilah anak Allah bersifat metaforis, seperti gelar hamba Allah. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat ini bisa merujuk pada kedudukan mulia Nabi Isa sebagai hamba Allah yang diberi keistimewaan, bukan dalam makna literal anak Tuhan. Mazmur 20, 2 ayat 17 hingga 19, penggambaran penderitaan. Sesungguhnya anjing-anjing mengelilingi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Tafsir ulama Islam. Sebagian mufasir, seperti Imam Ar-Razi, melihat ini sebagai isyarat tentang penyaliban atau penyelamatan Isa dari salib. Sesuai keyakinan Islam, Quran Surah An-Nisa ayat 157. Namun ulama lain, seperti Ibnu Taimiyah, menegaskan bahwa nubuat dalam kitab Yahudi telah mengalami distorsi, tahrif, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan mutlak. Mazmur 110 ayat 1 tentang penguasa di tangan kanan Allah. Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tafsir ulama Islam. Ayat ini sering dikaitkan dengan kedatangan Al-Masih, Isa, di akhir zaman, sebagaimana dalam hadits Muslim tentang turunnya Isa alaihi salam. 2. Perbedaan pandangan antara Islam dan Yahudi tentang Isa alaihi salam. Yahudi, Rabbinik, tidak mengakui Isa alaihi salam sebagai nabi atau Mesias. Menganggap Mesias yang dinantikan adalah seorang pemimpin politik dari keturunan Daud yang belum datang. Islam mengimani Isa alaihi salam sebagai nabi dan rasul. Quran Surah Maryam ayat 30
hingga 31. Meyakini bahwa Isa tidak disalib tetapi diangkat oleh Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 157 hingga 158. Isa akan turun kembali di akhir zaman untuk memerangi Dajjal. Hadits Sahih Muslim. Kesimpulan, menurut ulama Islam, 1. Kitab Tehillim, Mazmur, mengandung isyarat tentang Nabi Isa, tetapi telah terjadi perubahan, tahrif, dalam penafsiran Yahudi. 2. Umat Islam tidak mengambil teks Yahudi secara langsung, tetapi merujuk pada Al-Quran dan Hadits untuk memahami kisah Nabi Isa. 3. Peran Nabi Isa dalam Islam berbeda dengan keyakinan Yahudi dan Kristen. Beliau adalah Nabi mulia, bukan Tuhan atau anak Tuhan.